Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Nadia dengan nomor induk 1911150080. Saya dari kampus Hijau IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, saya ingin memaparkan UTS saya dengan mata kuliah Akhlak Tausab dengan Bapak penempuh Bapak Suhansar Khotib. Baiklah, yang pertama, pengertian akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata kuluk, yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa akhlak adalah perangi, tarbiyat, dan agama. Dinamakan kuluk karena etika bagian kalak berkarakter pada dirinya. Dengan demikian, kuluk adalah etika yang menjadi pilihan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tarbiyat bawahnya dinamakan al-kuluk. Dalam kamus besar, kata al-kalak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tarbiyat. Berkaitan dengan pengertian kuluk, yang berarti agama. Kebutuhan agama pada dasarnya al-kalak, barang siapa memilih akhlak mulia, kualitasnya agama pun mulia. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan 1. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. 2. Jalan yang sesuai untuk akhlak. 3. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kekuatan sifat yang tertanam dalam jiwa mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang untuk spontan diwujudkan dalam tingkah laku perbuatan. B. Pengertian tausab. 1. Pengertian tausab secara lumawi. Secara lumawi, pengertian tausab dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian, seperti di bawah ini. Pertama, tausab berasal dari kata al-husufah, yang berarti sekelompok orang masa Rasulullah SAW yang hidupnya dalam serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tausab berasal dari kata syafa, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan diri kepada Tuhannya. Ketiga, tausab berasal dari kata syab, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada syab paling depan. Keempat, istilah tausab dinisbahkan kepada orang-orang yang Bani Syufa. Kelima, tausab berasal dari kata syahufi, yang berarti kebijakan. Keenam, tausab berasal dari kata syahufa, yaitu sebangsa buah-buah kecil yang berbulu dalam banyak tumbuhan di pinggir alam. Ketujuh, tausab berasal dari kata syub, yang berarti bulu domba. 2. Pengertian tausab secara istilah. Pengertian tausab secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, baik bingkai global urnel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tausab adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, perjuangan, memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan marifat, menunjukkan keabdian, saling menginginkan antar manusia, serta berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan tausab Islam dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulnya tausab dalam Islam bersamaan dengan kelahirnya agama itu sendiri, yaitu sebanyak dustanya Muhammad SAW menjadi rasul untuk segenap umat manusia. Artinya, senantiasa orang hamba itu mendekatkan diri kepada engkau dengan amalan-amalan sunnah untuk mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya. Jadi dia pakai untuk melihat dan lidahnya yang dipakai untuk membicara dan tangannya untuk dipakai untuk mengapal dan kakinya dipakai untuk berusaha. Maka denganku ia mendengar, melihat, berbicara, berpikir,
meninju, dan berjalan. Berikut ini dikemukakan beberapa hadis yang merupakan landasan hadis tausab. 1. Aisyah berkata, artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun dari sholat malam sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, genggam apa sebabnya? Wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini. Padahal Allah sudah berjanji akan mengampuni kesalahanku baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? 2. Rasulullah bersabda, demi nama Allah aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. 3. Rasulullah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis tentang akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling kucintai dan paling dekat dengan duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling berakhlak. Jadi Nabi Subhanahu wa Ta'ala bersabda, sesungguhnya aku diutus dengan menyempurnakan akhlak yang baik. Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga ditinggalkan kedudukan akhlak. Akhlak bermanfaat adalah akhlak yang diusahakan. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang diusahakan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu pula. Macam tausab. Pertama, tausab falsufi, tausab tauhid, tausab introspeksi. Ini jenis tausab yang sifatnya teoris, mirip dengan filsafat. Tausab ini fokus pada kemampuan alfiah, termasuk kejadian bacaan kitab, pekerjaan para murid mendengar tausiah, bahkan diskusi. Tausab ini berfokus untuk birokrasi, untuk aturan-aturan formal membentuk sikap perilaku murid. Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang diberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meningkatkan sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan, merugikan di hari kiamat. Dengan kata lain, perbedaan zuhud dan wara adalah, zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan semua yang berbahagia di akhirat. Dari arti zuhud dan wara di atas, ada dua hikmah yang dapat diambil. Zuhud lebih tinggi derajatnya daripada wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan. Arti zuhud dan wara di atas dapat didasarkan kepada tujuan utama hidup mahasiswa, yaitu di negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara di dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun, untuk ke akhirat manusia tetap butuh modal di dunia, yaitu sebatas yang bermanfaat. Maka jangan lupa dunia sebelumnya selalu berfirman kepada Allah, dan carilah apa yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan berbuat baik. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang bermanfaat, mengabdikan bahwa hadis ini. Sedangkan tentang wara, Allah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak ketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut syubhat berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Serta sabda Nabi, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Contoh
Hati seorang zuhud telah dilepas dan pengaruh dunia. Sikap zuhud adalah melahirkan kebaikan-kebaikan orang lain. Orang yang zuhud tidak pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian hartanya. Zuhudnya seseorang akan berbuat dia sibuk di urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak pada urusan duniawi. Sering kita ketahui menyadari kesibukan dengan dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saat kita pengajian dan konser musik diadakan secara bersamaan, maka seseorang lebih memilih berpergian pengajian daripada menonton konser. Sedangkan, contoh seorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan alat musik berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik adanya yang mengatakan hal yang mengatakan haram. Hedonisme adalah pandangan hidup yang beranggap bahwa orang yang menjadi bagian dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan dapat mungkin menghindari prasarana menyakitkan. Sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari prasarana. Banyak sekali dampak hedonisme yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Sekarang ini pergaulan bebas, narkoba, seks bebas dengan remaja sekarang ini karena mereka suka menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan, dan karena pada uang mereka pun malas untuk melakukan sesuatu yang lebih memilih menggunakan yang penting. Musahabah sering didektikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawasan, ataupun mengevaluasi diri. Musahabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencegahkan permasalahan dalam kondisi psikologi seseorang. Syukur merupakan bentuk kaidah terhadap rahmat Allah dengan bentuk kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian syukur adalah pujian pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi Allah. Sabar adalah sesuatu yang sikap menahan emosi dan keinginan serta menahan diri dari situasi yang tidak mengeluh, dan sabar merupakan kemampuan mengendalikan sesuatu didamping sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Pada Al-Quran sudah dijelaskan tentang perilaku sabar, beberapa syarat diantaranya akhlak mulia yang timbul karena ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat maupun pujian. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 177, artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesepian, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang besar imamnya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, akan menambahkan kebahagiaan sehidupnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177.